Hai friends, jumpa lagi bersama Aditya Pratama. Di video ini saya akan sharing experience setelah saya pakai MacBook Air M1 base model kurang lebih 10 bulan. Sharing kali ini bakal seru nih, karena MacBook Air M2 sudah launching beberapa bulan yang lalu. Bahkan sekarang sudah ready di iBox dengan harga 20.99 atau 21 jutaan untuk yang versi base modelnya. Selisih harganya cukup jauh ya ketimbang MacBook Air M1 yang waktu itu dibanderol dengan harga 16 jutaan. Dan saya iseng nih cek di websitenya iBox, harganya naik jadi 17 jutaan. Jadi kerasa worth it banget nih si MacBook Air M1. Apalagi dulu saya belinya 14 juta. Itu pun masih dapat cashback 500 ribuan. Oke, MacBook Air saya ini paling sering saya pakai untuk browsing, ngetik, play music, dan editing video. Pernah juga sih saya pakai MacBook Air M1 ini untuk ngoding dengan bahasa pemrograman Golang. Pengalaman browsing di MacBook Air M1 ini menurut saya oke banget. Gak ada masalah selama saya pakai MacBook Air M1 ini untuk browsing. Dan ketika dibandingkan dengan MacBook Pro 2015 saya, untuk nonton video 4K, MacBook Air M1 ini jauh lebih bagus dan gak ada lag sama sekali. Kemudian experience mengetik menggunakan MacBook Air M1 ini ada beberapa masalah menurut saya. Keyboard MacBook Air M1 ini memang harus pas nekennya, karena di beberapa kejadian saya gunakan untuk mengetik keypadnya itu tidak tertekan. Jadi memang harus tepat nekennya ketika kita gunakan untuk mengetik. Padahal MacBook saya ini nggak pernah saya bawa ke kantor atau jarang saya bawa ke kantor. Dan ini adalah khusus untuk bikin konten aja. Dan secara logika, tidak banyak debu atau benda asing yang terselip di celah keyboardnya, karena jarang masuk di tas. Dan keyboardnya ini agak sedikit berisik jika saya bandingkan dengan MacBook Pro 2015 saya. Saya sih masih bisa maklum terhadap masalah ini. Saya juga nggak tahu apakah hanya terjadi di MacBook Air saya ini, atau mungkin ada teman-teman yang merasakannya juga. Kalau ada silakan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Untuk play music, speaker dari MacBook Air M1 ini super mantep. Dan saya baru pertama kali nyobain MacBook yang punya speaker yang sebagus ini. Terutama MacBook Air ya. Karena pada dasarnya MacBook ini adalah MacBook yang super tipis. Sehingga logikanya untuk dimensi dari akustik ruang dari speakernya akan lebih kurang maksimal jika dibandingkan dengan MacBook Pro ya. Tapi menurut saya si MacBook Air M1 ini bisa memberikan kualitas speaker yang cukup baik. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya, soal experience ketika ngedit video pakai si MacBook Air M1 ini. Ngedit video menggunakan MacBook Air M1 ini terasa menyenangkan. Untuk playback footage 4K ini enak banget, dan untuk ekspornya pun terbilang ngebut. Software editing yang saya pakai adalah Final Cut Pro, dan kadang-kadang saya pakai VN untuk konten-konten di TikTok atau Instagram. Dengan catatan layar yang ada di project kita masih proporsional dan penggunaan efeknya yang tidak terlalu banyak, maka seharusnya tidak akan masalah atau tidak akan ada masalah yang berarti di MacBook Air ini. Yang perlu digarisbawahi adalah MacBook yang saya pakai ini adalah MacBook Air M1 versi yang base model. Tentunya untuk RAM-nya hanya 8GB dan untuk internal storage-nya hanya 256GB. Hal yang akan dirasakan ketika kita multitasking terlalu berat atau multitasking yang terlalu ekstrim akan terjadi lag yang sangat parah. Saya juga pernah ngalamin ketika saya ngedit video dengan efek yang terlalu banyak dan layar yang begitu menumpuk. Akhirnya MacBook saya ini kehabisan memori, sehingga sangat nge-lag banget dan harus saya matikan secara paksa. Jadi buat teman-teman, pertimbangkan dulu jika kalian pengen beli MacBook Air yang base model ini. Untuk ngoding kira-kira bagaimana nih? Sejauh ini ketika saya pakai untuk ngoding juga sudah tidak bermasalah seperti waktu awal launching dulu. Software pendukung untuk coding sudah banyak yang natif di MacBook Air M1 ini. Dan menurut saya tidak merasakan perbedaan ketika ngoding di MacBook Air M1 dan MacBook Pro 2015 saya. Masih sama-sama lancar. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang sedang ingin meminang MacBook Air M1 tetapi bingung belinya di mana, silahkan kalian klik link yang saya sertakan di deskripsi video. Atau mungkin mau cari MacBook tipe lain, silahkan aja klik aja link yang ada di video ini. Dan saya jamin aman 100%.
Oh ya, mungkin teman-teman ada yang penasaran juga nih, apakah MacBook Air M1 ini pernah overheating? Jawabannya adalah pernah. Waktu itu saya sedang dari luar, kemudian saya pakai MacBook di ruangan yang non AC, tiba-tiba si MacBook Air ini mengalami overheating. Dan saya sempat heran, padahal tidak saya pakai untuk kerjaan yang berat, hanya saja faktor lingkungan saja waktu itu. Selain untuk performanya yang ngebut, MacBook Air M1 ini memiliki baterai yang hemat banget. Jadi nggak usah khawatir jika kalian pakai dikit-dikit ngecas, itu nggak akan terjadi di MacBook Air M1 ini. Karena konsumsi daya dari chip M1-nya itu sangat efisien banget. Nah, itu tadi sedikit sharing pengalaman ketika saya pakai MacBook Air M1 untuk aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 10 bulan. Jika kalian seseorang yang mobilitasnya tinggi dan butuh laptop tipis kenceng bertenaga, nggak ada salahnya kalian beli MacBook Air ini, karena uang yang kalian keluarkan akan sebanding dengan apa yang kalian dapatkan. Oke, jika ada yang masih kurang pembahasannya, silahkan teman-teman komen di bawah ya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Oke, that was video for today. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Aditya Pratama pamit, and see you on the next video.